Ora ciloko noto pola ben ora salah. Aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ojo Dome Series dan masih bersama Ki Adik dan Mbak Mira Atika di sini. Dan kita juga masih membahas hal yang sebelumnya, masih menjadi pertanyaan masalah DNA dan genetik juga, dan juga budaya tadi kita bahas. Dan aku bertanya di ujung segmen yang sebelumnya, asik, bahwa kenapa sespesial itu, karena gini, Mbak Mira dan Ki Adik khususnya, kan Ki Adik tuh suka cerita zaman dulu episode sebelumnya bahwa ya leluhur kita orang hebat, terus kita nitis netes notosnya tuh banyak apa ya, mungkin dari garis keturunan atau apa Ki, past life ya Ki ya. Past life itu juga pokoknya kok kalau didengar ceritanya, dibaca ceritanya itu orang-orang dulu atau kakek-kakek nenek kita kok hebat-hebat segitunya. Terus kadang kalau tahu juga kayak jadi malu gitu loh, makanya kita hanya scrolling tanpa berbuat apa-apa. Tentu berbuat, cuman tidak sehebat beliau-beliau. Nah, menariknya aku kepo di sini adalah bersama Mbak Mira bahwa ada apa rahasia atau yang Mbak Mira sejauh ini meneliti bersama tim juga dan Mbak Mira sendiri tentang DNA atau genetiknya si Nusantara ini, Mbak. Ya, unik banget sih memang kalau ada yang bilang itu secara history peradaban memang kebesaran negara kita itu nggak bisa dilihat dari negara kita sendiri. Karena sejarah di sini kan udah banyak dipengaruhi oleh kolonial segala macam. Tapi karena aku waktu belajar di luar, jadi kita melihat kebesaran negara kita tuh dari luar. Jadi lebih banyak bukti-buktinya gitu ya, lebih banyak gitu. Aku tidak tahu sebesar apa yang sengaja hilang, tetapi memang magnificent. Tapi memang sedihnya pada saat aku belajar Asian history waktu itu, semua peradaban tua itu ada di dalam silabusnya. Tapi masa Far East nggak ada, Indonesia nggak ada. Itu aku sedih banget gitu loh. Kita nggak dibagi jadi bagian peradaban dunia apa gimana nih gitu kan? Terus jadi question juga gitu. Kamboja tuh ada, terus sampai misalnya jadi Angkor Wat ada, tapi kok Borobudur nggak ada pas di dalam silabusnya ya? Bukan, memang ada cerita tapi di dalam silabusnya kok nggak ada. Kenapa? Jadi aku juga agak sedih pada saat itu, dan akhirnya malah aku teliti sendiri, kenapa lo nggak masukin gue gitu ada apa dengan gue? Jadi bukan berdasarkan karena kita besar aku neliti kita, tapi karena kenapa mereka nggak masukin gitu kan? Terus kalau ya emang terlepas dari, tapi kan negara banyak juga kan negara tetangga kita punya semuanya punya. Maaf saya potong, apakah ada yang sengaja untuk nutup-nutupi? Itu dia makanya saya benar-benar belajar ancient history kan. Terus begitu baca silabusnya gitu kan, aku belajar dari Mesopotamia, dari Egypt, dari Mesir, dari Mesoamerika sampai ada. Padahal Mesoamerika itu kan 1400-an gitu kan, 1000 AD gitu. Sedangkan kita kan ada yang 4 Masehi, ada Sriwijaya, ada Majapahit, ada Borobudur. Itu nggak ada sama sekali. Aku tuh sedih banget nih, kenapa ya gitu. Gue tuh bukan bagian dari dunia ini apa gitu ya? Iya, kayak dianggap gitu. Kayak nggak dianggap. Udah jauh-jauh belajar tapi Indonesia ya gitu kan. Dibilang ancient banget ya, mungkin menurut mereka enggak, tapi kan ada yang lebih tidak ancient kok gue pelajari gitu kan. Jadi akhirnya aku bikin risetnya itu tentang negara Indonesia, kenapa gitu kan. Aku tidak tahu, benar kata Mas Ading, apakah ada yang ditutupi atau tidak ya. Ditahan dulu Mbak, kita jawab dulu Ki. Benar. Gimana Ki? Saya minum Ki Adik, dulu kayaknya. silakan Mbak. Menurut Ki Adik ada aksi-aksi apa nih? Apalagi kan Ki Adik juga suka meneliti dari segi apa, Rogo Sukmo, sejarah juga, dan gimana Ki? Karena belum saatnya. Jadi memang ditutupin, belum saatnya, karena kita ini bukan bagian dari blok barat dan blok timur. Kalau tiba-tiba dari dulu negara kita adalah sebuah negara yang superpower, dikuasa yang sangat besar, itu kiblat dunia tentu akan berubah. Jadi adalah yang ditutupi atau pemenggalan cerita, pemenggalan sejarah yang membuat bangsa Nusantara ini boleh dibilang tanda kutip lempem. Gitu loh. Jadi memang ada upaya-upaya itu. Ya, saya nggak tahu itu pas kurun waktu zaman siapa dan siapakah yang melakukan hal ini agar kita ini tidak dikenal dan dianggap bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Tapi Ki Adik menganggapnya sisi positifnya apa tuh Ki? Sisi positifnya memang kalau dari spiritual yang saya dalami, kalau di film kan kalau jagoan itu pasti keluarnya belakangan. Jadi saya anggap itu aja. Gitu ya. Benar. Iya. Setelah itu kan
Iya. Kenapa gue harus bisnis ya? Mas. Iya. Udah lama Harus bisnis ya? nonton Netflix aja Iya. udah. Tapi memang walaupun demikian, Iya. sang sutradara, penulis skenario Alam Semesta ini itu sudah menunjuk, wah nanti Dr. Mira nanti kamu bikin dulu yang riset gini-gini, jadi orang lain agar nengok gini-gini pelan-pelan sampai terjadilah apa yang kita inginkan adalah Nusantara sebagai mercusuar. Oh gitu. Itu tertulis juga di undang-undang arah peradaban dunia kita, kebudayaan kita membantu memperbaiki arah peradaban dunia. Jadi bukan hanya tentang spiritual, jadi spiritual dan dunia material itu udah nggak ada bedanya. Oke. Kita sama punya satu misi kan, Iya. bentuknya mungkin beda-beda, Betul. nuansanya beda-beda, nggak apa-apa, Iya. karena itu sesuai kemampuannya kan. Tapi misi kita sama, tadi Betul. menjadi mercusuar peradaban dunia. Di Indonesia juga pemerintah Indonesia sudah membuat undang-undangnya, kita membantu untuk menjadi arah dari peradaban dunia. Oke. So I think ini benar-benar great ya. Jadi kita nggak usah menjawab kenapa Indonesia besar, karena kita Iya benar. dengar nggak sih? Bener lagi. Karena kalau kita ngomongin the future Iya. itu adalah our past. Aduh, keren banget. Oke, karena pertanyaannya sudah terjawab tadi secara natural tadi, diplomatis sekali oleh Mbak Mira. Atau mungkin ada pesan yang tadi aku mungkin mau sedikit menguatkan kembali bahwa kalau nggak salah dari kita pernah ngobrol di luar kamera ya, kata Mbak Mira tradisi menguatkan DNA. Iya. Ya jadi aku mau mengulang kembali bahwa dan mau share ke teman-teman, berarti tradisi apapun yang ada di sekeliling Smart People itu berarti baik untuk Baik. Kebayang nggak sih gini ya, genetik. kalau kita nggak punya identitas, kita kan gampang. Ah. Galau kan nggak baik untuk stres. Oke. Stres merusak DNA kita, sakit. Sakit. Dan kalau sakit ini terus-menerus kita inherit kepada anak cucu kita yang nggak punya identitas juga, can you imagine what the world will be? Oke. Makanya kita Penuh harus dengan sadar. orang galau, bingung, Iya kan, kosong, nah ya. itulah. Jadi makanya kita selama hidup kita harus tahu identitas diri kita. Kita harus benar-benar mengapa sih namanya embrace, Ya. mempelajari, mendalami, sehingga kita bisa menurunkan juga ya, kesadaran ini tuh kepada generasi selanjutnya. Jadi merusak itu adalah karena kita concern terhadap generasi selanjutnya. Jadi sekarang nggak boleh selfish. Oke. Jadi kita berbuat baik sekarang itu bukan untuk kita saja, Iya. untuk generasi yang selanjutnya khususnya. Kebayang nggak sih kalau kita stres begini terus generasi selanjutnya apa yang kita lahirkan? And what would the world will be? Iya. Nggak ada identitas, mereka lost karena tidak ada DNA dalam kita yang kita lupa. Itu aja sih pesannya. Dan lebih nyesek lagi, ada yang mengaku-ngaku. Betul, Nah, ada yang mengaku-ngaku dan take it, Itu kita mungkin, hilang. iya. Kita sudah tidak punya kemampuan apa-apa. Orang lain mengaku-ngaku, memang yang mengaku-ngaku juga tidak akan baik juga karena memang bukan punya mereka kan. Iya. Netes-netes nggak bisa Betul. bohong kan. Nggak bisa Iya. Gitu, tapi itu hilang kalau kita sendiri yang tidak menjaga tradisi itu. Itu aja sih. Gimana? Kalau dari Kadek gimana sih? Kalau dari saya adalah jadi memang bangsa Nusantara ini juga adalah bangsa besar, memiliki peradaban budaya yang sangat luar biasa. Saya nggak tahu secara DNA-nya apakah DNA bangsa Nusantara ini juga sebesar dari cerita-cerita nenek moyang, dari cerita-cerita spiritual yang saya alami sendiri. Ini juga adalah sebuah pertanyaan untuk Mbak Mira. Boleh. Jadi apakah memang DNA bangsa Nusantara sebesar itu kah? Gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau dilihat dari DNA kita nggak bisa lihat karakteristik orang. Jadi DNA itu kan hanya 2% yang menjadi encoding menjadi protein. 98% itu junk DNA dibilang. Nah kalau junk DNA itu istilahnya junk tuh karena bukan mereka benar-benar tidak berguna, tapi scientific belum bisa mengartikan itu semua. So I'm so sorry, I cannot answer why Indonesia besar, tapi karena aku base-nya selalu environment, jadi di Indonesia itu ada ring of fire and ada coral triangle. So ada dua environment yang harmoni di sini. So it could be influence our gene. So we can be admixture and we can be natural and we can be both of them tuh jadi satu di dalam kita karena environment. Iya. Jadi nggak kemana-mana. Jadi environment itu coba kalau di negara lain kan cuma ada satu atau apa aja atau apa. Tapi kita tuh dibelas gitu, maksudnya diberkahi dengan lingkungan yang begitu indah, laut dan yang begitu subur.
Nah, itu adalah mempengaruhi bagaimana cara kita melihat segala sesuatu. Karena gini Mbak Mira, menurut yang saya yakini, Iya. banyak peristiwa-peristiwa besar itu terjadinya di Nusantara. Iya. Contohnya mungkin Mbak Mira juga pernah dengar Bastrano, itu adanya di Nusantara. Menurut yang saya yakini, Temple of Solomon Iya. itu adanya di Indonesia. Jadi Itu ya. dengan kejadian-kejadian dunia yang sangat luar biasa, saya juga mungkin sedikit gamang karena cerita-cerita ini ternyata adalah diimpor atau ini adalah sebuah cerita impor. Iya. Padahal yang saya yakini ini adalah cerita bangsa Nusantara Di sini asli. ya. Jadi apakah dengan cerita-cerita kayak gini tuh bisa mempengaruhi gitu nantinya kan ke anak cucu kita gitu loh. Jadi yang saya tahu dari arkeologi itu ada satu penemuan besar sebelumnya, tapi memang nggak tahu, saya nggak tahu ada di sejarah atau tidak. Seorang arkeologis Amerika namanya William Solomon, dia risetnya di Hong Kong, dan dia menemukan adalah satu pattern tentang Nusantara Maritime Trading Network. Itu umurnya 7000 BC, dan itu dia temukan itu ada di South Seas ya, jadi di selatan, di kepulauan selatan, berarti daerah Indonesia. Nah itu tuh aku nggak tahu itu udah ada, sekarang udah meninggal sih arkeologis, baru saja meninggal. Aku sedih banget karena dia salah satu yang menemukan. Jadi Nusantara itu bukan hanya beda sama Dr. Santos ya? Beda ya? Ini arkeologis. Ini arkeologis namanya William Solomon. Ya. Nah dia menemukan Nusantara Trading System, Maritim Nusantara Trading System itu. Trading Itu system, dia di Mbak. China dan namanya Trading System. Sorry Mbak, itu dalam bentuk apa? Perahu. Perahu. Oke. Dia menemukan perahunya, dan perahu asal usul perahunya dia peneliti kebanyakan dari ya ini Asia Archipelago ini ya. Jadi selatan lah ya. Kepulauan di selatan, kepulauan selatan Sulawesi atau pokoknya Indonesia, kepulauan Indonesia. Nah itu tuh belum diungkap juga. Jadi kalau kata Ki Adek ada cerita yang muter, ya mungkin saja kita 7000 tahun sudah menceritakan ke sana, and then get back ke sini, pasti bentuknya udah berbeda dong. Udah ininya bentuknya berbeda, tapi ya itu tadi netes nggak pernah bohong. So if it us, it will come back to us. Gitu. Jadi kita nggak usah ngoyo, nggak usah klaim kiri kanan. You just concern about yourself, our identity, dan itu juga kebenaran akan kembali sendiri kok. Jadi nggak usah kita klaim kesana kesini, kita nih paling tua atau kita tuh ini. Nggak usah. Action aja. Itu action aja. Dan selain itu sudah dibuktikan juga dengan policy sekarang gitu loh, ya UN, ya undang-undang di Indonesia. Jadi terus World Culture Forum di Indonesia. Jadi bukan hanya sekedar kata kayak ada klaim atau kata ini, enggak. Kita menuju peradaban besar kembali, iya. Kalau saya bisa nyampaikan, kita menuju ke peradaban besar kembali, iya. Itu aja. Tapi bukan berarti kita nggak pernah tahu benar-benar the past kan ya. Sejago-jagonya kita ada melalui Rogo Sukmonya, aku melalui riset, kita nggak pernah tahu. Yang kita hanya bisa lakukan adalah yang terbaik untuk the future. Aduh, adem banget nih guys. Itu jujur sangat ini loh Ki dan Mbak Mira mengademkan isi kepala aku secara pribadi ini, karena aku selalu ya ada pertanyaan lah masalah Nusantara, budaya khususnya. Dan menjawab pertanyaan saya juga. Itu dia. Mbak siapa gitu? Jangan di sini aja Mbak. Terima kasih banyak Mbak Mira untuk kesempatannya. Semoga kita juga bisa main-main ke tempat Mbak Mira yang dasar itu. Semoga kita siapa tahu mau kerjasama kita bisa jadi apa? Aku bisa jadi badut-badutan Nusantara juga aku bisa. Banget. Iya kan banyak tokoh kan, kita banyak karakter kan. Misalnya jadi Bagong, Semar atau apa. Itu juga kalau diteliti ke anak-anak juga anak-anak seru karena bukan hanya itunya kan. Jadi pewayangan itu kan bukan hanya gambarnya aja. Selain gambarnya juga bagus, ada makna-maknanya supaya mereka dari kecil itu, makanya reconnecting with your culture itu kita ingin ke anak-anak supaya dari kecil mereka terekspos dengan budaya. Kan aku bilang tadi kan, pola asuhan itu 30%. Dari awal itu kita infuse mereka dengan kebudayaan lokal mereka sendiri, bukan kebudayaan orang lain. Tapi kalau yang saya ambil dari intisari dari kebudayaan Nusantara adalah untuk mengajarkan perilaku budi pekerti yang baik. Betul. Sebenarnya udah ada di Pancasila semua. Itu adalah di budaya manapun, di ritual manapun, bentuknya apapun, itu di situ. Sebenarnya menjaga keseimbangan, menjaga harmonisasi antara manusia, sesama manusia dan alam itu ya. Iya. Betul. Udah. Luar biasa. Udah cukup.
aku udah Itu esensinya sebagai manusia. Jadi kalau mau tetap jadi manusia, berbudayalah. berbudayalah, iya. Nanti kalau nggak diganti AI, Aduh, iya bener, jangan. karena AI itu nggak bisa punya budaya kayaknya. Betul, nggak punya, nggak Jadi punya. kalau Walaupun dia mirip-mirip ya. dia it can be anything, Iya. it can be anything, tapi coba budaya. Iya. Budaya itu kan hasil evolusi dari Iya. manusia. Jadi ya tetapnya Budaya, berbudaya. iya. Jadi bisa aku tarik berbudayalah itu dari Mbak Mira itu keren. Ya. Boleh aku Kalau pakai, nggak Mbak? diganti AI, Ah iya, kalau kasih nggak ancaman juga dong. itu jargonnya bagus, boleh aku pakai Mbak ya, Oh, dari Mbak boleh. Mira, berbudayalah. Kalau nggak diganti AI kamu ya. Ya terima kasih banyak Mbak Mira dan Ki Adek, luar biasa, aku Sama. seneng banget ya Mbak. Aku juga nggak apa-apa ngomongin ya di sini ya. Itu siapa yang ngomong tadi Mbak Mira kan? Masih kan? Terima kasih banyak Mbak Mira, sehat selalu. Dan semoga kita bisa ketemu lagi Mbak, dan kita bisa kerjasama untuk membuat hal-hal yang baik untuk Nusantara. Ya. Amin. Semoga, dan terima kasih Smart People yang sudah menonton sampai episode ini. Jangan lupa jika kalian suka dan kalian dukung, bisa boleh like, comment, dan subscribe di bawah. Atau ada tema apa yang kalian masih penasaran atau bisa di-share ke tim kita, langsung aja di DM di Instagram @ojodumeseries atau di TikTok juga di @ojodumeseries. Akhir kata mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya Dida Rashid. Ya Ki Adek. Saya Mira Sartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep your rights on the stars and the feet on the ground. Nototi penuri pemuti Noto liat penora kualat Noto rosso penora ciloko Noto pola penora salah Aja, dumi, aja, dumi, aja, dumi, aja, dumi, aja, dumi.